Oke, harian baru masuk di sini. Ya. Ada harian. Oke, kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Mungkin sekarang Ibu ini biar tahu kalian apa sih materi yang akan Ibu bahas malam ini. Nah, kelihatan layarnya di ini ya? Apa yang Ibu sampaikan kelihatan di layar kalian? Ya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Jadi materinya adalah proklamasi kemerdekaan. Wah. Jadi, kita betulan sekarang bulan Agustus. Jadi materi kalian pas sekali. Jadi ini masuk IPS tema 2. Karena untuk PTS nanti kalian temanya sampai tema 3 ya. Oke. Kita mulai ya, biar untuk menyingkat waktu. Biar tidak terlalu ini. Jadi proklamasi kemerdekaan ya, jadi pembahasan malam ini ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari malam ini ya? Ya, perhatikan. Nah, jadi yang Ibu pelajari sekarang adalah pertama sejarah proklamasi ya. Yang kedua makna proklamasi. Terus yang ketiga siapa sih tokoh di sekitar peristiwa proklamasi itu ya. Dan terakhir seperti biasa kita tutup dengan kuisis ya. Kuisis di sini ada 15. Jadi materinya tidak jauh beda ya. Jadi berasal dari apa yang akan Ibu jelaskan malam ini. Nah, sekarang ya. Oke. Nah, mungkin ada yang kenal dulu sebelum Ibu ini. Mungkin ada kenal siapakah tokoh yang kalian lihat di layar kalian? Ya. Ya, mungkin ada yang mau jawab? Ya. Mungkin ada yang mau jawab nanti Ibu ini. Silakan tulis di kolom chat. Ayo, Ibu tunggu jawabannya. Ya. Ada yang mau jawab? Apa semua pada bingung? Itu foto siapa ya? Ya. Sekarang Ibu kasih singkat aja. Mungkin kalian tahu, Ibu langsung masuk ke perannya. Perannya dia adalah sebagai pengetik naskah proklamasi. Nah, siapa yang mengetik naskah proklamasi? Ayo kita balapan. Jangan tulis Abi, boy, Abi Agustia, Bu. Oh, ayo. Sudah Ibu kasih contekan. Tokoh yang kalian lihat di layar kalian, di layar HP kalian, dia adalah seorang tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Ya, Dayu langsung menjawab. Ya, terima kasih Dayu. Ya, kalau sudah Ibu pancing dengan yang namanya mengetik naskah proklamasi, pasti semuanya menjawab Sayuti Melik. Nah, karena ini terkenal sekali ya. Ya, jawabannya memang benar ya. Jadi nama tokoh ini adalah Sayuti Melik. Peran dalam proklamasi kemerdekaan RI, dia adalah sebagai pengetik naskah proklamasi. Nah, sekarang oke. Sekarang di layar kalian sebutkan tema HUT RI tahun 2020. Saya rasa kalian udah tahu ya. HUT RI yang ke 2020 adalah HUT RI ke-75. Nah, silakan
bantu Ibu. Apakah tema HUT RI tahun 2020? Ya, apa temanya? Apa Indonesia maju melawan corona? Nah, karena kita berhadapan dengan pandemi corona. Atau ya, apakah tema HUT RI tahun 2020? Ayo. Jadi ini sepele, tapi kalian harus tahu. Ya. Belum ada yang jawab? Gampang sekali, ayo. Oke, kayak bunga yang memulai. Iya, ada kayak bunga, di bawahnya ada dayu. Ya, jawabannya siapa yang menyusul lagi? Clarissa. Ya. Ya, Alen baru masuk di sini ya. Langsung bergabung Alen. Ya. Jadi kalau kita lihat apa tema HUT RI tahun 2020 adalah, ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya, di bawah angka 75 ya, yaitu adalah Indonesia maju. Bukan Indonesia bangkit melawan corona ya, tapi Indonesia maju ya. Nah, sekarang awal dari proklamasi di sini ya. Sebelum terjadi proklamasi, di mana awalnya Jepang menyerah pada sekutu. Hal ini menyerah pada tanggal 14 Agustus. Kenapa Jepang menyerah? Karena diawali dengan jatuhnya bom atom di dua kota ya, dua kota besar di Jepang, yaitu bom atom, yaitu di Hiroshima dan Nagasaki. Di mana, perhatikan benar-benar tanggalnya kalian, karena nanti siapa tahu di kuisis ada ya, karena Ibu ambilnya dari materi. Jadi di Hiroshima itu pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Jadi bayangin, dua atom itu jatuh di dua kota besar, jadi memporak-porandakan Jepang. Nah, dari awal itu kehancuran Jepang, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, ini dia ya. Jadi dua kota kalau kita lihat ya, Hiroshima sama Nagasaki. Jadi ledakannya cukup keras, namanya bom atom ya. Nah, jadi sudah Ibu kasih tanggal, itu di sini 9 ya. 9 Agustus 45. Nah, dari awal ini dah akhirnya ya, Jamie selamat masuk, Jamie langsung aja masuk ya. Dari awal ini akhirnya Indonesia ada inisiatif untuk menyusun proklamasi, tapi tidak semudah itu ya, kita harus melalui proses ya. Jadi yang dikenal dengan namanya peristiwa Regas Dengklok. Jadi Regas Dengklok ini ada di daerah Kerawang ya. Nah, peristiwa Regas Dengklok ya, ini latar belakangnya itu adalah, pertama, kenapa sampai Soekarno dan Hatta diculik ya dari kediamannya. Di sini yang melatar belakangnya adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan tua ya. Golongan tua ini diwakili yang pasti adalah Soekarno dan Hatta, dan dengan golongan muda. Golongan tua di sini beranggapan bahwa untuk mengadakan proklamasi sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan PPKI. Saya rasa kalian udah tahu ya PPKI ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan muda mendesak
Ya, mumpung karena Jepang sudah tidak ada lagi di Indonesia, untuk segera memproklamasikan ya. Nah, dari sini akhirnya karena tidak ada kesepakatan, hanya Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 ya. Jadi Soekarno-Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok ya, dibawa ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 ya, pukul 3 WIB atau Indonesia Barat. Jadi dia dibawa ke Rengas Dengklok ya. Rengas Dengklok ini di daerah Kerawang. Nah, sekarang Soekarno kan sudah dibawa. Nah, dibawa ke, nah disinilah ya tempat disusunnya naskah proklamasi Rumah Laksamana Todasi Maeda. Nah, ya. Sekarang boleh dong bantu Ibu, siapa sih sebenarnya Laksamana Todasi Maeda? Sebenarnya dari nama ini adalah nama orang Jepang. Ya, silahkan bantu Ibu. Siapakah Laksamana Maeda ini? Ya, siapakah Laksamana Maeda itu? Oke, saya minta bantuannya. Ya, siapakah Laksamana Maeda? Ya, Gek Bunga. Ibu yang Ibu tanyakan siapa sih Laksamana Maeda? Kok teks proklamasi kok disusun di rumahnya Laksamana Maeda? Ibu pingin tahu siapa sih Laksamana Maeda itu? Oke. Ya, Clarissa. Oke, di sini Clarissa menjawab lengkap sekali. Ya. Jadi Clarissa menjawab kalau sama dengan jawabannya Dayu ya. Kalau Laksamana Maeda itu adalah seorang perwira tinggi angkatan laut Kekaisaran Jepang yang pada masa Perang Pasifik. Oke, itu dia sama ya jawabannya. Ya, emang betul. Jadi Laksamana Maeda ini adalah perwira tinggi angkatan laut dari Kaisar Jepang ya, yang dia cukup ini terhadap perjalanan kemerdekaan Indonesia. Jadi dia di sana ya. Oke, jadi disusun di rumah Laksamana Maeda, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Jadi Ibu lengkapi semuanya benar ya. Disusun naskah proklamasi itu adalah Jalan Imam Bonjol nomor 1 ya. Imam Bonjol nomor 1. Nah, jadi di sana tuh dihadiri oleh tokoh-tokoh ya. Ada Sayuti Mele ya, ada Soekarno, ada Soekarni ya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang saat itu juga dihadiri oleh BM dia. Nah, nanti kita belajar siapa sih tokoh-tokoh sebenarnya. Kemudian ya, perhatikan setelah ke ini
ke naskah proklamasi. Nah, ini dia ya tokoh-tokohnya. Nah, ada Ahmad Subarjo ya, ada Muhammad Hatta. Ahmad Subarjo ini dari golongan tua. Ada Soekarni, ada Sayuti Melik. Nah, jadi penyusun naskah proklamasi. Kalau Ibu jelaskan Sayuti Melik, saya rasa kalian udah tahu ya. Sayuti Melik itu adalah yang mengetik naskah proklamasi. Soekarni, siapa Bu Soekarni? Soekarni dia adalah orang yang mengusulkan jika naskah proklamasi itu ditandatangani atas nama bangsa Indonesia. Jadi bukan tanda tangan atas ya, ditandatangani ya. Mendatang proklamasi, mengusulkan mendatang proklamasi adalah Soekarno dan Hatta, maaf ya. Jadi Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani itu adalah atas nama Soekarno dan Hatta. Nah, kemudian ini 5 tokoh yang ini yang berperan penting. Nah, jadi keesokan harinya pada hari Jumat ya, 17 Agustus 45, naskah proklamasi kemerdekaan itu dibacakan. Rencana proklamasi kemerdekaan ini mau dibacakan di lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang adalah lapangan Monas. Nah, hal itu dibatalkan. Kenapa? Karena ternyata di lapangan Ikada sudah banyak tentara Jepang yang berjaga-jaga karena mereka mengetahui ada acara besar. Jadi di lapangan Ikada dialihkan ke Jalan Pegasaan Timur nomor 56. Jadi tidak jadi dibacakan di lapangan Ikada. Ya. Kemudian akhirnya setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan RI Indonesia ya, Indonesia merdeka jadinya ya. Nah, ke poin berikutnya ya. Nah, sekarang apa saja ya makna proklamasi? Nah, makna proklamasi di sini ya, pertama sebagai puncak perjuangan RI ya. Terus yang kedua, pengakuan kepada dunia luar ya, kalau Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga, menaikkan menaikkan martabat bangsa. Terus yang keempat, tonggak sejarah negara Indonesia. Dan terakhir adalah perjuangan sebagai negara baru. Ya. Jadi puncak perjuangan RI dalam artian di sini Indonesia bertahun-tahun ya. Indonesia bertahun-tahun dijajah oleh negara-negara Eropa ya, sampai Jepang. Sehingga dari zaman sebelum ini ya kemerdekaan kita terus melakukan perjuangan baik yang bersifat kedaerahan ataupun secara diplomasi ya. Akhirnya melatar belakang itu kita bersatu dan proklamasi akhirnya tercapai pada tanggal 17 Agustus. Jadi proklamasi kemerdekaan itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita. Nah, jadi merupakan ini adalah sebuah perjuangan yang sangat besar dari para pahlawan. Sedangkan pengakuan pada dunia luar berarti Indonesia itu adalah negara merdeka, baik pengakuan secara de facto maupun secara de jure ya. Jadi pengakuan secara de facto maupun secara de jure. Nah, sedangkan menaikkan martabat berarti negara-negara yang lain berarti sudah istilahnya kita sudah dari bangsa yang terjajah, kita sekarang sudah menjadi negara yang merdeka.
Sedangkan tonggak sejarah negara baru berarti itu adalah awal dari kebebasan kita dari penjajah, ya, dari belenggu penjajahan. Terakhir, perjuangan sebagai negara baru, ya, dalam artian berarti kita sebagai negara mandiri, berarti kita harus membangun bangsa ini dengan tidak bergantung kepada negara lain. Nah, jadi kelima itulah manfaat maksudnya Ibu, makna dari proklamasi. Ya. Mungkin sekarang bantu Ibu untuk mengingat siapakah tokoh di seputar proklamasi kemerdekaan RI. Tadi kan Ibu berupa gambar aja, ya. Silakan bantu Ibu, siapa aja tokohnya? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, saya tunggu di kolom chat. Ya, siapa aja tokohnya? Ya, kita tunggu dulu. Ada yang sudah jawab tadi, tokohnya kan sudah sebagian Ibu sudah sebutkan siapa aja. Ya, di sini sudah ada Dayu, Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Soekarni, Fatmawati, Lasama Maeda, Ahmad Subarjo. Oke, terima kasih Dayu. Ya. Ya, kita oke. Di sini Gek Bunga, terima kasih. Rian juga sudah menjawab. Jamie, ya, termasuk Alen, oke, terima kasih. Ya. Ya. Maminya lagi kelas online dia. Ada Titian, ya. Online tapi. Ada Clarissa, oke, terima kasih. Lagi belajar aku. Cuman kan siang handphone ya. Oke. Ya, Titian sudah menjawab, ya. Jadi rata-rata jawabannya benar ya, karena kita sudah tadi sebutkan. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Tadasi Maeda, ya. Ya, ada Soekarni, Sayuti Melik, Fatmawati, Abdul Latif. Kita akan bahas satu persatu ya setelah ini, oke? Ya. Oke, sekarang sebelum masuk ke Ibu sebutkan satu persatu, mungkin Ibu akan lempar sebuah pertanyaan, ya. Tadi Sayuti Melik sudah, ya. Nah, sekarang siapakah apa peran Fatmawati di dalam perumusan proklamasi? Ya, silakan tulis di kolom chat. Ya, apakah peran Ibu Fatmawati dalam penyusunan naskah proklamasi?
Oke, Bu tunggu di kolom chat. Mungkin ada yang mau jawab. Ya. Ya, ada sudah masuk. Ya, di sini Deva menjawab ya. Deva, Dayu sama Clarissa. Ya. Sebagai penjahit bendera kemerdekaan Indonesia yang sekarang menjadi bendera Sangsaka merah putih. Oke. Ya, yang lain lagi. Ya. Saya tunggu. Mungkin ada yang ini. Ya, Tudian juga sama sebagai penjahit bendera pusaka merah putih. Ya. Oke. Nah, ya memang benar ya. Jadi Bu Fatmawati di sini adalah dia menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Jadi bendera dari yang dijahit Ibu Fatmawati sampai sekarang masih ada ya di Jakarta. Ya, jadi disimpan dalam museum. Ya, jadi bayangin 75 tahun sampai sekarang ya. Jadi masih ada. Jadi penyimpanannya harus benar-benar. Nah, sekarang selain Sayuti Melik, di sini ada ya, siapakah yang mengibarkan ya, karena sudah ada yang menjahit, siapakah yang mengibarkan bendera merah putih pada saat proklamasi ya. Jadi yang mengibarkan bendera proklamasi itu ada 3 orang ya. Silahkan bantu Ibu, siapa saja yang mengibarkan bendera merah putih. Ya, siapa yang mengibarkan bendera? Oke, di sini Clarissa. Ya. Oke, Clarissa sudah jawab. Jawabannya sama dengan Dayu ya. Jadi G bunga lengkap sekali di sini. Wah, jawabannya. Termasuk juga Jamie. Ya. Jadi yang mengibarkan ada 3 ya, 3 orang, yaitu seperti yang kalian ini ya, dari G bunga maupun Deva ya, Jamie, tadi ada Dayu juga ya. Jadi ada Latif Hendra Ningrat ya, ada Suhud ya, dan yang terakhir adalah SK Trimurti. Nah, jadi SK ini singkatan dari Surastri Karma ya, Surastri Karma Trimurti. Jadi ada 3 ya, Ibu ulangi ya, Latif Hendra Ningrat, Suhud ya, dan SK Trimurti. Jadi tolong diingat, siapa tahu di kuisis nanti ada. Nah, kemudian ya, sekarang pertanyaannya Ibu ya, sebelum Ibu akan menjelaskan tokoh-tokoh berikutnya ya. Kalian sebagai pelajar ya, selain dalam mengisi kemerdekaan ini, selain dengan belajar, Ibu ulangi, apa yang kalian lakukan
selain belajar dalam mengisi proklamasi ini? Silakan Ibu minta komennya satu persatu di kolom chat sekarang. Jadi, selain belajar. Kalau kalian ditanya, apa untuk mengisi belajar, Bu? Nah, sekarang selain belajar, apa? Ya. Yang kalian lakukan untuk mengisi proklamasi kemerdekaan RI. Oke, saya tunggu. Saya berharap dari semua di sini harus mengeluarkan idenya. Jadi, selain kata-kata belajar, kalian sebagai pelajar dalam mengisi proklamasi ini, apa yang kalian ini? Abi menjawab, saya jadi game, Bu. Woi, saya aktif dalam berbagai pertandingan game, Bu. Ya, Abi ya. Ayo. Ya, di sini Deva. Oke. Iya. Gek bunga bagus sekali. Ya, tadi Deva juga sudah menjawab. Begitu pula Clarissa. Ya. Ya, Clarissa sudah. Wah, ikut dalam perlombaan pelajaran. Wah, keren. Salah satunya lomba main game. Betul. Ya, Bi ya. Nanti besok ada lomba game, Ibu ajak ya. Ibu ajarin ya. Ya. Tuh dia mengunjungi museum-museum bersejarah. Oke. Dayu memberanikan diri menjadi petugas. Oke, sudah keren-keren. Titian? Ya. Menghargai jasa para pahlawan. Ya, Titian kayaknya sama deh tadi jawabannya dengan Deva ya. Jamie sadar untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ngepel, benar Jimmy. Jim, ini tadi jawabannya kayak bunga, Jim. Kalau kayak bunga Ibu masih maklumin dia cewek. Apakah Jimmy nyuci di rumah? Ya, Jim. Ya, mana ini Jimmy? Nah, apa? Wih, rajin sekali Jimmy ini ya, anak cowok hebat yang ngepel, nyuci, nyapu. Besok ketemu ibunya, Ibu akan menanyakan dulu. Ya. Ya, Ibu kalau kata benar nggak, Bu, Jiminya ngepel, nyuci dan nyapu di rumah? Wah, ya. Bang Meda mengadakan lomba dalam rangka kemerdekaan HUT RI. Oke, betul. Ya, kalau sudah keren-keren jawabannya ya. Memang rata-rata selain kita belajar, paling tidak kita menghargai jasa para pahlawan. Itu yang hal ini. Hal yang sering ini kita adalah paling tidak membantu orang lain, ya, membantu orang tua itu sudah pasti ya. Nah, jadi jawabannya udah bagus-bagus kalian. Nah, pertanyaannya Ibu sekarang berikutnya, bagaimana cara kalian menghargai jasa para pahlawan pada zaman era globalisasi ini? Nah, apakah saya harus angkat senjata lagi? Kan tidak mungkin. Nah, ya, pertanyaannya Ibu, bagaimana caranya kalian menghargai jasa para pahlawan di era globalisasi ini? Silakan kasih pendapat masing-masing. Ayo. Ayo, sekarang Ibu tunggu. Nanti kalian SMP ketemu seperti ini lagi nanti. Nah, proklamasi seperti apa, Pancasila seperti apa, ya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, di sini ya, dari atas Ibu cek dulu. Dari Clarissa, memiliki semangat cinta tanah air, tidak melupakan jasa pahlawan. Oke. Saling menghargai, memiliki semangat cinta tanah air. Ya, kayak bunga masih sama ya, sadar untuk ini. Oh, salah ngetik rupanya kayak bunga. Tidak melupakan jasa para pahlawan, ya, mengikuti upacara bendera itu jawaban Deva. Oke. Oke, bunga ternyata ada jawaban baru di bawahnya. Ya, saling menghargai dan menghormati, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Oke. Udah. Abi, saling menghormati dan tidak melupakan jasa para pahlawan.
Ya, semua rata-rata sudah bagus ya. Jadi teori kepahlawannya sudah keren-keren. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan sudah bagus sekali. Jadi bagaimana kita cara mengenang jasa pahlawan? Cukup dengan kita saling menghargai orang lain, mencintai produk bangsa, seperti Jaban Dayu sama Mang Meda ya. Jadi kita menggunakan produk lokal. Ya, sudah keren jawabannya. Ya. Nah, sekarang oke, setelah kita tanya jawab, Ibu masuk sekarang ke poin terakhir, yaitu tokoh-tokoh. Nah, ini dia tokoh-tokohnya. Ya. Jadi, mungkin kalian ini ya, pertama Soekarno, saya rasa udah kenal siapa dia ya. Jadi kalau siapa Bapak Proklamator RI, yang pasti adalah Soekarno dan Hatta ya. Dia menyusun sekaligus menandatangani naskah proklamasi ya. Nah, di bawahnya ada Ahmad Subarjo, ini dari golongan tua ya. Tadashi Maeda ya, sebagai dia penyedia tempat menyusun naskah proklamasi ya, seperti yang kita singgung tadi. Ya, ada Soekarni. Nah, yang mengusulkan, jadi tolong gambarnya dilihat, siapa tahu nanti ini dia ada Sayuti Melik di sebelahnya ya. Nah, dia yang mengetik naskah proklamasi, dan ini adalah Fatmawati. Dia adalah yang menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Dan yang terakhir adalah Abdul Latif Hendraningrat. Ya, jadi sebenarnya ada 3. Di sini buahnya ada 1 yang ibu ini. Yang tadi ada Suhud, ada SK Trimurti, dan Abdul Latif Hendraningrat. Nah, ini dia tokoh-tokoh penyusun naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi yang asli seperti apa sih? Seperti itu. Nah, di bawah ini poin berikutnya. Nah, ini dia. Nah, jadi proklamasi kami bahasa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal, jadi ini masih pakai ejaan lama ya. Jadi yang pakai jang. Mengenai pemindahan kekuasaan masih kekuasaan ya. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara masih tulisannya seperti itu, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi Jakarta hari ya 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu dia ya naskah yang aslinya. Nah, jadi ini naskah proklamasi asli ya, yang diketik oleh Sayuti Melik ya. Kemudian ini adalah poin terakhir. Nah, jadi dari tema 2-nya IPS baru habis, masih subtema 1, subtema 2-nya tentang proklamasi. Nanti kita masih masuk subtema ya. Hati-hati ya, tolong di ini ya. Hati-hati. Iya. Ya, hati-hati sekarang.
kasih lagi ya. Iya. Mang Meda, kenapa tidak jalan Mang Meda? Ingat waktu ya Mang Meda ya. Jadi Mang Meda tidak berangkat, buktinya juga berkurang. Abi udah finish di sini. Abi sudah finish rupanya. Ya. Kayak bunga sama durian sama dia. Ya. Kita tunggu dulu. Iya, Dayu menggeser Abi dia. Yang lain sabar, yang sudah selesai kita tunggu temennya. Di sini Clarissa belum selesai ya. Clarissa, Alen sama Titian dan Mang Meda. Titian sama Mang Meda beriringan dia. Oh, Titian naik ternyata. Iya, habis senyum-senyum dia. Habis senyum-senyum kenapa itu ya? Habis senyum-senyum kenapa? Ya, kita tunggu dulu. Tinggal 1, 2, 3, tinggal 3 orang yang belum selesai. Iya, Mang Meda naik dia, di bawahnya Deva. Begitu pula Titian. Ternyata hebat nenek-nenek bisa ini. Wih, Mang Meda naik lagi. Ya, Titian udah finish, tinggal Mang Meda. Langsung ngebut Mang Medanya nih ya. Apakah dia bisa menggeser teman-temannya di atas? Seperti posisi kayak bunga, Tudian sama Clarissa sama dia posisinya. Ya, jika dia bisa menggeser benar ya, dia bisa. Oke. Lagi dia benar bisa menggeser Tudian sekarang dia. Ya. Iya. Nah, sekarang posisi Abi terancam. Apa bisa dia menggeser Abi? Ya. Ya. Abi sudah senyum-senyum dia. Oke, ternyata posisinya sebenarnya sama ya dia. Cuma di sini kalah cepatnya aja. Abi lebih cepat ya. Ya. Oke, semua udah selesai ya. Jadi di sini kayak bunga, Tudian sama Clarissa sama posisinya Deva dengan Titian. Nah, ya.
Abi ada Mang Meda. Nah, ya, oke. Ya, oke. Ya, kita kembali ke ini. Ke sini dulu. Nah, ya. Jadi materi ininya untuk malam ini nanti Ibu share di grup ya. Nanti kalian bisa dipelajari. Jadi sering-seringlah kalian melihat hasil virtual kelasnya. Karena di situ banyak sekali ya Jimmy ya. Jadi Jimmy kayak yang tadi bisa sebenarnya bisa dilihat. Jadi perkembangbiakan vegetatif buatan atau alami sudah pernah kita bahas ya. Jadi Jimmy kalau ada apa cek dulu virtual kelasnya di situ ada tidak ya. Atau kalau memang males kalian lihat aja di YouTube-nya. Oke, terima kasih atas waktunya kalian ya. Kita les online-nya malam ini. Semoga kalian tetap semangat, tidak bosan ya. Karena kalau kalian disuruh baca materi ini mesti akan ngantuk-ngantuk kayak Abi. Nah, lihat tuh Abinya sudah ya. Oke, terima kasih. Sampaikan juga salam Ibu buat orang tua kalian. Terima kasih atas dukungannya ya. Sampai jumpa besok jam 5 dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Bye.